Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di Leadership Talk. Saya Coach Henry. Seorang leader yang hebat, salah satu syaratnya adalah dia harus bisa acting. Really? Yes. Kenapa harus bisa acting? Karena memang dasar dari konsep leadership adalah, menurut Eisenhower misalnya, leadership is art. Oke. So, jadi saya mengambil intisari dari konsep itu, bahwa di situ ada art. Art means kita harus kreatif, kita harus banyak inovasi, inisiatif dan lain sebagainya. Salah satu sikap dari seorang leader adalah dia harus bisa acting. Kenapa? Karena seorang leader yang hebat tidak boleh mencampur adukan antara perasaan pribadi dengan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam situasi apapun, dalam keadaan seberat apapun pribadi yang dialami oleh seorang leader, dia harus tetap tampak hebat, tegar, dan tough, terutama di depan timnya. Seperti contoh, ilustrasi yang saya sampaikan ini adalah yang saya alami sendiri. Ketika COVID ini berlangsung, saya nyaris tidak melakukan aktivitas yang biasanya saya lakukan. Biasanya saya berkeliling, mengajar di perusahaan-perusahaan, mengajar di kampus, memberikan materi-materi pelatihan, bimbingan manajemen dan lain sebagainya. Tapi selama hampir 6 bulan ini, saya totally ada di rumah. Apakah saya tidak stres mengalami itu? Ya, manusiawi, saya juga stres. Bahkan berat badan saya sempat turun 7 kilo. Ya, karena sulit tidur, insomnia, dan kemudian juga lalai mengurus diri sendiri, lupa makan dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika saya berdiskusi dengan teman-teman, saya masih bisa memberikan masukan-masukan positif, menyemangati mereka. Sampai ada 1-2 teman yang berkomentar, kayaknya coach asik-asik saja nih menghadapi situasi sulit seperti ini. Saya bilang, kalau saya tampak, ini dalam hati saja, kalau saya tampak lemah, loyo, frustrasi, apa kata dunia? Ya, that's why saya bilang great leaders harus bisa acting. Ya, coba Anda bayangkan, ini kejadian yang bertubi-tubi menimpa saya. Di awal ketika kena corona, saya harus kehilangan banyak sekali aktivitas. Tentu saya juga kehilangan banyak sekali income. Hampir di tengah perjalanan menjelang puasa, saya kehilangan orang tua saya. Bapak saya meninggal dengan proses pemakaman yang luar biasa repotnya, karena itu lagi puncak-puncaknya COVID-19. Tidak ada pelayat, itu sebetulnya secara pribadi bikin nelangsa ya. Hanya keluarga kecil saja yang mengurusi jenazah beliau sampai penguburannya. Menjelang akhir puasa, persis di malam takbiran, di malam lebaran, anak saya sakit keras. Bahkan besoknya harus masuk ke rumah sakit. Kemudian muncul drama-drama karena rupanya HB-nya sangat rendah. Harus transfusi darah. Saya sempat minta tolong ke teman-teman di medsos. Saya upload di Facebook. Alhamdulillah, ada lebih dari 40 respons yang menawarkan diri untuk donor. Beberapa kemudian langsung mendatangi PMI, diperiksa. Dari 40 itu kira-kira ada 13 atau 14 orang yang darahnya layak diambil. Sisanya reject. Kenapa? Karena itu setelah puasa, banyak orang yang HB-nya juga rendah. Jadi begitu donor, di reject, ditolak.
Alhamdulillah anak saya bisa ditransfusi darah, kemudian berangsur sembuh. Belum seminggu anak saya pulang dari rumah sakit, ibu saya drop. Ya, masuk rumah sakit lagi. Belum 1 malam, beliau tiada. Ini sebuah tekanan yang bertubi-tubi. Tapi ketika bertemu dengan teman-teman, saya jaga sikap saya. Saya tetap tersenyum. Saya tetap mendengarkan keluhan-keluhan yang bahkan lebih sepele dari yang saya alami. Dan saya tetap memberikan advice, memberikan masukan-masukan. Ketika, ini kisah nyata, ketika teman saya tahu bahwa ternyata masalah saya jauh lebih besar dari yang dia curhatkan, teman saya bilang, saya jadi malu sendiri. Masalah saya tidak seberapa dibanding yang coach alami. Saya bilang, tidak masalah. Kembali ke sesi yang sebelumnya, bahwa bukan besar kecilnya masalah yang membuat Anda bisa bersikap tegar atau menyerah. Tapi apa? Tapi kelapangan dan keluasan hati. Dan ketika kita menghadapi masalah, yakinlah bahwa sebetulnya Tuhan sedang menyelamatkan kita. Dari apa? Dari masalah yang mungkin lebih besar. Ya, tanpa sadar kita seringkali protes ketika kita mendapatkan musibah. Tapi kita tidak tahu bahwa jangan-jangan Tuhan sedang menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Saya ingat sebuah cerita. Ini entah kisah nyata entah bukan, tapi cerita ini saya dengar lama sekali, awal-awal tahun 2000-an, dan masih melekat sampai saat ini. Cerita seorang tukang kayu bakar. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ini. Saya ceritakan lagi. Singkat saja. Ada seorang tukang kayu bakar yang sehari-hari mencari kayu di hutan dengan cara menumpang truk perhutani. Setiap habis subuh dia berjalan ke jalan, mencegat truk itu menumpang, mencari ranting-ranting kering, membawanya ke pasar, menjualnya atau menukarnya dengan beras, dengan makanan. Makanlah dia sehari, setelah itu besoknya kemudian dia melakukan hal yang sama secara rutin. Berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun. Namun di satu hari, entah kenapa dia bangun kesiangan. Dia terburu-buru lari ke jalan dan kemudian dia menyadari bahwa truk yang dia tumpangi sudah lewat. Dia protes. Dia mengeluh sama Tuhannya. Ya Tuhan, Engkau berikan aku rezeki yang sangat terbatas dan aku tidak pernah mengeluh sebelumnya. Aku terima saja rezeki harianku yang Engkau berikan melalui kayu bakar yang aku kumpulkan. Tapi kenapa hari ini Kau biarkan aku dan keluargaku kelaparan dengan membiarkan aku bangun terlambat dan kemudian membiarkan aku tertinggal dari truk yang biasa aku tumpangi. Sampai kemudian belum 10 menit ada orang yang berteriak-teriak dari arah truk itu menuju, kemudian memberitahu kepada orang itu, Pak, ada truk terguling masuk jurang. Saya tidak yakin penumpangnya selamat, jurangnya dalam sekali. Orang itu bertanya, apakah truk itu yang biasa saya tumpangi? Ya, itu truk yang biasa Bapak tumpangi. Tapi bersyukur Bapak tidak menumpang truk itu, karena truk itu sekarang terguling ke jurang. Dari tadinya protes terhadap Tuhan, orang ini kemudian tengadah dan kemudian berkata, ya Tuhan, aku telah berburuk sangka terhadap-Mu. Aku menyangka Engkau tidak memberikan rezeki kepadaku hari ini. Ternyata Engkau sedang menyelamatkan aku dari musibah yang lebih besar. Itulah yang saya alami, itulah yang banyak sekali dialami oleh teman-teman yang lain. Ketika situasi yang sedang berat, kita kadang menganggap bahwa Tuhan
sedang marah, sedang murka terhadap kita. Tapi rupanya Tuhan sedang berbaik hati, sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Saya Coach Henry, sampai di sini, sampai jumpa lagi. Selamat pagi.